Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilson Pauru dengan NPM 116-190-003 dari Teknik Metalurgi Angkatan 2019 UPN Veteran Yogyakarta. Dan teman kelompok saya yaitu M. Fahamdani dengan NPM 116-190-004. Untuk materi kali ini berkaitan dengan aluminium. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sifat-sifat aluminium, yang ketiga ada paduan aluminium, yang keempat ada sifat aluminium paduan, dan yang terakhir yaitu kegunaan aluminium itu sendiri. Lanjut ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Di mana aluminium sendiri ditemukan pertama kali oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1809 sebagai suatu unsur dan pertama kali direduksi sebagai logam oleh asteroid pada tahun 1825. Kemudian aluminium sendiri merupakan logam ringan yang mempunyai ketahanan korosi yang baik dan lantaran listrik yang baik, serta sifat-sifat yang baik sebagai sifat logam. Aluminium adalah logam yang ringan dan cukup penting dalam kehidupan manusia, di mana aluminium merupakan unsur kimia logam golongan 3A dan sistem periodik unsur dengan nomor atomnya sendiri yaitu 13 dan berat atom seberat 26,98 gram per mol. Kemudian masuk ke outline yang kedua yaitu sifat-sifat aluminium. Struktur kristal dari aluminium adalah struktur kristal FCC, sehingga aluminium tetap ulet meskipun pada temperatur yang sangat rendah. Kelihatan yang tinggi dari aluminium sendiri menyebabkan logam tersebut mudah dibentuk atau mempunyai sifat mampu membentuk yang baik. Aluminium memiliki beberapa kekurangan, yaitu kekuatan dan kekerasan yang rendah bila dibandingkan dengan logam lain seperti besi dan baja. Kemudian aluminium memiliki karakteristik sebagai logam ringan dengan densitas yaitu 2,7 gram per cm kubik. Selain itu, sifat-sifat tersebut, aluminium mempunyai sifat-sifat yang sangat baik, dan bila dipadukan dengan logam lain bisa mendapatkan sifat-sifat yang tidak bisa ditemukan pada logam lainnya. Adapun sifat-sifat dari aluminium antara lain ringan, tahan korosi, pengantar panas, dan pengantar listrik yang baik. Kemudian, untuk sifat ketahanan korosi pada aluminium diperoleh karena terbentuknya lapisan oksida aluminium pada permukaan aluminium. Lapisan oksida ini melekat pada permukaan dengan kuat dan rapat serta sangat stabil, atau tidak bereaksi dengan lingkungannya, sehingga dapat melindungi bagian yang lebih dalam. Adanya lapisan oksida ini di satu pihak menyebabkan tahan korosi, tetapi di lain pihaknya dapat menyebabkan aluminium menjadi sukar dilas atau disolder, di mana titik leburnya lebih dari 2000 derajat Celcius. Kemudian ada tabel yang pertama, yaitu terkait data dari sifat-sifat aluminium, sifat-sifat fisiknya, yaitu untuk massa jenisnya, untuk kemurnian 99,996, untuk massa jenisnya sendiri bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat mekanik dari aluminium. Ada kekuatan tarik, kekuatan molur, perpanjangan, serta kekerasan bernilai. Oke, kemudian lanjut untuk outline yang ketiga yaitu paduan aluminium. Oke, untuk paduan aluminium sendiri, ketika memadukan aluminium dengan unsur lainnya, yang merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sifat aluminium tersebut. Paduan adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis logam. Kombinasi ini dapat merupakan campuran dari dua struktur kristalin. Paduan dapat disebut juga sebagai larutan padat dalam logam. Nah, peningkatan kekuatan dan kekerasan logam paduan dapat disebabkan oleh adanya atom-atom yang larut yang menghambat pergerakan dislokasi dalam kristal sewaktu deformasi plastik.
Secara garis besar, paduan aluminium dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paduan aluminium tempa dan aluminium cor. Kemudian ada data mengenai kelompok paduan aluminium, di mana untuk aluminium dengan kadar persen aluminium 99% aluminium biasa disebut dengan seri ke-1 dari aluminium. Kemudian untuk seri yang kedua itu paduannya dengan tembaga, kemudian untuk yang ketiga ada magnesi, terus yang keempat ada silikon, yang kelima ada magnesium, kedelapan magnesium serta silikon, yang ketujuh ada zinc, yang kedelapan ada lithium atau tin, kemudian yang kesembilan itu unsur yang lainnya. Menurut Aluminium Association atau AA sistem di Amerika, di mana untuk penamaan paduan aluminium yang pertama itu ada paduan cor atau casting alloys, di mana digunakan sistem penamaan 4 angka. Angka pertama menunjukkan kandungan utama paduannya, dua angka selanjutnya menunjukkan penandaan dari paduannya. Angka terakhir yang dipisahkan dengan tanda desimal merupakan bentuk dari hasil pengecoran. Misalnya casting dengan simbol 0 dan ingot dengan simbol 1,2. Kemudian yang kedua ada paduan tempa atau rock alloys, yaitu menggunakan sistem penamaan 4 angka juga, tetapi penamanya berbeda dengan penamaan pada paduan jenis cor, di mana angka pertama menyatakan kelompok paduan atau kandungan elemen yang spesifik paduan, kemudian angka kedua menunjukkan perlakuan dari paduan asli atau batas kemurniannya. Sedangkan dua angka terakhir menunjukkan paduan aluminium atau kemurnian aluminium itu sendiri. Kemudian ada sifat aluminium paduan. Oke, untuk sifat aluminium paduan, yang pertama untuk jenis aluminium murni, di mana jenis paduan ini mempunyai kandungan minimal aluminium 99% dengan besi dan silikon menjadi kotoran utama, yaitu elemen paduan. Kemudian aluminium pada seri ini memiliki kekuatan yang rendah, tapi memiliki sifat tahan korosi, konduksi panas, dan konduksi listrik yang baik juga, serta memiliki sifat mampu las dan mampu potong yang bagus. Aluminium seri ini banyak digunakan untuk sheet metal work. Kemudian yang kedua, ada paduan aluminium dengan Cu atau seri yang kedua, yaitu elemen paduan utama pada seri ini adalah tembaga, tetapi magnesium dan sejumlah kecil elemen lain juga ditambahkan sebagai sebagian besar paduan jenis ini. Jenis paduan aluminium tembaga adalah jenis yang dapat diperlaku panaskan dengan melalui penggeseran endap atau penyepuhan. Sifat mekanik paduan ini dapat menyamai sifat dari baja lunak, tetapi daya tahan korosinya rendah bila dibandingkan dengan jenis paduan yang lainnya, di mana sifat mampulasnya juga kurang baik. Karena itu, paduan jenis ini biasanya digunakan pada konstruksi keling dan banyak sekali digunakan dalam konstruksi pesawat terbang seperti Duralium serta Super Duralium. Kemudian untuk seri yang ketiga itu paduan jenis aluminium magnesi, di mana merupakan elemen paduan utama dari seri ini. Paduan ini adalah jenis yang tidak dapat diperlaku panaskan, sehingga kenaikan kekuatannya hanya dapat diusahakan melalui pengerjaan dingin pada proses pembuatannya. Nah, bila dibandingkan dengan jenis aluminium murni, paduan ini mempunyai sifat yang sama dalam hal ketahanan terhadap korosi, mampu potong dan sifat mampu lasnya. Sedangkan dalam hal kekuatannya, jenis paduan ini jauh lebih unggul. Kemudian untuk seri yang keempat ada aluminium silikon, yaitu paduan untuk aluminium silikon termasuk jenis yang tidak dapat diperlaku panaskan. Jenis ini dalam keadaan cair mempunyai sifat mampu alir yang baik dan dalam proses pembuatannya hampir tidak terjadi retak. Karena sifat-sifatnya, maka paduan jenis aluminium silikon ini banyak digunakan sebagai bahan atau logam las dalam pengelasan paduan aluminium, baik paduan cor ataupun tempa. Kemudian untuk seri yang kelima itu paduan jenis aluminium dengan magnesium,
di mana magnesium merupakan paduan utama dari komposisi, yaitu sekitar 5%. Jenis ini mempunyai sifat yang baik dalam daya tahan korosi, terutama korosi terhadap air laut dan sifat mampulasnya. Paduan ini juga digunakan untuk sheet metal work, serta biasanya digunakan untuk komponen bus, truk, dan untuk aplikasi kelautan. Kemudian untuk seri yang keenam, yaitu paduan 3 jenis logam, yaitu ada aluminium, magnesium, serta silikon. Yaitu di mana elemen paduan seri 6 ini adalah magnesium dan silikon. Paduan ini termasuk dalam jenis yang dapat berlaku panaskan dan mempunyai sifat mampu potong dan daya tahan korosi yang cukup. Selain itu, sifatnya yang kurang baik dari paduan ini adalah terjadinya peledakan pada daerah las sebagai akibat dari panas pengelasan yang timbul. Paduan jenis ini banyak digunakan untuk tujuan struktur rangka. Kemudian untuk paduan seri yang ketujuh, yaitu paduan jenis aluminium dengan seng. Paduan ini termasuk jenis yang dapat diperlakukan. Biasanya ke dalam paduan pokok aluminium seng ditambahkan magnesium, Cu, dan krom. Kekuatan tarik yang dapat dicapai lebih dari 500 MPa, sehingga paduan ini dinamakan juga 13 ultra duralium yang sering digunakan untuk struktur rangka pesawat. Kemudian berlawanan dengan kekuatan tariknya, sifat mampulas dan daya tahannya terhadap korosi kurang menguntungkan. Akhir-akhir ini paduan aluminium seng dan magnesium mulai banyak digunakan dalam konstruksi las, sehingga jenis ini mempunyai sifat paduan las dan daya tahan korosi yang lebih baik daripada paduan dasar pada aluminium dengan seng. Kemudian yang ke-8 ada paduan jenis aluminium litium, di mana paduan aluminium dan litium ini termasuk jenis yang dapat diperlaku panaskan. Biasanya dalam paduan ini ditambahkan unsur timah sebagai paduan, di mana paduan aluminium litium digunakan untuk konstruksi pesawat terbang yang mengharuskan toleransi yang tinggi terhadap kerusakan. Kemudian selain 8 seri tadi ada seri yang ke-9, yaitu paduan dengan logam jarang lainnya. Kemudian untuk kegunaan aluminium, untuk kegunaannya sendiri dapat dilihat pada gambar, di mana untuk sebagian besar dari paduan aluminium biasa digunakan untuk alat untuk bahan transportasi. Kemudian 20%-nya itu digunakan untuk packaging, 14%-nya itu untuk bahan bangunan, kemudian 9%-nya itu biasa digunakan untuk alat elektrik, 8%-nya itu biasa digunakan untuk konsumen durables, dan 7%-nya untuk permesinan, dan 3%-nya untuk hal-hal lainnya. Yang pertama itu untuk bangunan dan konstruksi, di mana sekitar 1/5 dari total konsumsi dunia dari aluminium digunakan oleh industri konstruksi, seperti ada jembatan, kubah, dan atap dari beberapa struktur besar, seperti pasar, kompleks olahraga, dan stadium, di mana aluminium cocok digunakan untuk selubung, tangga, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian aluminium juga memiliki sifat lunak serta penampilan yang bergaya, mengkilap, yang membuatnya cocok untuk barang-barang dekorasi rumah, seperti bingkai jendela, tombol-tombol pintu, pagar, panggangan, tirai bar, serta artefak. Selain itu ada untuk furniture indoor dan outdoor, pintu, serta panel interior. Aluminium dapat dipotong, dilas, diikat, dan diruncingkan, serta bergabung dengan bahan lainnya. Hal ini juga digunakan sebagai selubung untuk memberikan isolasi untuk bangunan bersama dengan batu dan batu bata. Memo aluminium, casting, fabrikasi, pipa, lembaran pipa, tangki, bar, kawat, stamping, jendela, pintu, batang, pagar, tangga, jendela, membangun jembatan, skylight, dan lain-lain. Yang digunakan pada bangunan komersial juga dibuat dari logam ini.
Kemudian yang kedua, yaitu untuk pengemasan, di mana sekitar 1/5 dari aluminium yang diambil menggunakan dalam kemasan makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Seperti kaleng, nampan, foil, aluminium foil, botol, termos, peralatan ceret, lemari es, pemanggang roti, dan panci yang terbuat dari unsur ini. Aluminium juga digunakan sebagai alat untuk membuat makanan yang aman, mencegah patogen masuk pada makanan, dan tidak mempengaruhi rasa atau bau makanan yang dikemas di dalamnya. Kemudian, di mana aluminium ini karena bersifat tahan korosi, tahan air, dan tidak beracun, serta dapat mengurangi pembusukan dari makanan. Bahkan, aluminium juga dapat membantu melindungi makanan yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, seperti yang kita ketahui, untuk aluminium sendiri berfungsi sebagai bahan kemasan yang sangat baik. Kemudian untuk yang ketiga ada transportasi. Sekitar 1/4 dari aluminium digunakan dalam transportasi. Contoh halnya pada kapal induk, kereta api, kemudian perahu, bus, dan kendaraan bermotor lainnya menggunakan aluminium karena kekuatan dan bobotnya. Kerangka eksterior, kabel, dan sistem listrik di pesawat menggunakan aluminium. Ketahanan terhadap korosi yang mampu untuk membentuk paduan dengan logam lain membuatnya sangat efisien untuk secara luas digunakan pada industri otomotif serta transportasi. Nah, kemudian lanjut untuk industri otomotif, di mana logam ini banyak digunakan pada mobil. Bagian mobil yang menggunakan aluminium memiliki sifat thermal dan estetika yang baik. Bagian mobil ini cukup murah. Beberapa bagian mobil seperti roda, blok mesin, komponen suspensi, kerudung, terus tempat transmisi, dan roda pressure bar yang terbuat dari aluminium. Bagian lainnya seperti karburator, terus beberapa ornamen dan logo, kemudian cermin, adaptor pengisi udara, perumahan alternator, impeller, serta kipas bagian kopling juga melibatkan penggunaan aluminium. Selain itu, katupnya juga bisa menggunakan aluminium. Kemudian untuk kegunaan yang kelima untuk kelistrikan, di mana peralatan listrik, saluran listrik, dan penggunaan untuk listrik sekitar 10% aluminium. Aluminium memiliki kepadatan rendah dan aktivitas tinggi, di mana apa yang membuatnya cocok untuk transmisi listrik tegangan tinggi jarak jauh. Saluran listrik dari tembaga yang mahal dan perlu struktur pendukung tambahan untuk mendukung konduktivitas listrik yang tinggi. Aluminium tidak memerlukan semua itu karena dapat menghemat biaya serta tahan terhadap korosi. Selain itu juga meningkatkan daya tahannya. Oleh karena itu, aluminium menggantikan tembaga dalam transformator dan sistem kabel. Hal ini juga dapat digunakan dalam casing, penyangga, kotak sekring, piring satelit, televisi, peralatan rumah tangga, sistem suara, dan komunikasi lainnya, serta peralatan elektronik yang lain. Kemudian untuk beberapa penggunaan lainnya, yang pertama itu banyak produk konsumen menggunakan aluminium yang mengikuti alat kelengkapan rumah tangga, seperti tabung gas, kontainer, sepeda, dan ragam lainnya. Kemudian berikutnya itu sifat yang sangat reflektif dari aluminium berguna dalam membuat cermin dan reflektor panas. Kemudian untuk peralatan laut seperti badan kapal, seperti yang tadi sudah disebutkan, helipad, pegangan tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada pemukul baseball, raket tenis, golf, jam tangan, dan lain-lain. Kemudian untuk aluminium super murni dengan kadar 99,980 sampai dengan 99,99% digunakan dalam CD serta peralatan elektronik lainnya. Kemudian
banyak garam dan senyawa aluminium yang digunakan dalam kaca manufaktur, keramik, kertas, cat, batu bara mata buatan. Kemudian beberapa negara juga memproduksi koin yang terbuat dari aluminium atau paduannya dengan tembaga. Oke, mungkin terkait materi aluminium cukup sampai di situ dulu. Dari saya, Wilson Poru, dan Dhani mengucapkan terima kasih banyak.